Teman-teman, namaku Ajeng Kartika Sari dan saat ini umurku 14 tahun. Setiap malam sebelum aku belajar, aku selalu membantu ibuku membuat sulaman di atas kerudung ini. Kali ini aku akan bercerita kepada kalian semua mengenai prestasi dan kegiatanku. Kalian dengarkan ceritaku ya. Teman-teman, setiap hari aku sudah terbiasa bangun pukul 4 pagi. Aku segera mempersiapkan diri untuk belajar. Nah, belajar sepagi ini sudah menjadi kebiasaanku setiap pagi. Pikiran masih jernih dan keadaan di sekitarku juga masih hening dan tenang, membuat pikiran lebih terfokus. Aku selalu membaca materi yang akan kudapatkan nanti di kelas. Yang sulit atau susah kupahami, kutulis dan kuberi tanda, sehingga dapat kutanyakan pada guruku saat di kelas nanti. Begitu juga dengan tugas rumahku, kukerjakan sebisaku dan semampuku. Yang penting aku sudah berusaha dan mencoba mengerjakan soal-soal ini. Wah teman-teman, udara pagi masih terasa dingin. Aku pun menikmati kesejukan dan segarnya udara di pagi ini. Udara pagi seakan menembus kulitku, membuat aku bertekad untuk senantiasa mengawali aktivitasku hari ini dengan selalu berpikiran positif. Teman-teman, aku segera mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Rupanya, ayah sudah menungguku di depan rumah untuk mengantarku. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya.
Mas, pengen berobat-obat itu Mas? Aku pun berangkat dengan dibonceng ayahku. Walaupun hanya menggunakan sepeda seperti ini, aku tak pernah merasa malu. Justru rasanya senang sekali karena di perjalanan ini aku dapat menikmati hijaunya rumput, indahnya langit yang biru. Seakan memerintahkan suasana hatiku untuk senantiasa semangat dan berbahagia. I've left the memories behind. Wanna start a new life, but it seems to be rather absurd. Pelajaranku di kelas kali ini ialah pelajaran yang kusenangi, yakni matematika. Aku juga menyukai sejarah karena mudah kuingat. Aku senang matematika karena menggunakan metode pembelajaran praktek seperti ini lebih mudah dimengerti. Ini berapa ini? Yang berapa? Baiklah, aku tidak akan menjelaskan. Aku minta kamu mencari sendiri dengan mencoba sendiri, menemukan sendiri. Aku punya beberapa bahan. Di kelas, aku adalah anak yang periang dan disiplin, dan aku selalu memperhatikan materi yang diberikan, karena dengan mengerti, aku menjadi mudah mengerjakan soal daripada aku harus menghafal semua materi ini. Sejak kelas 7, aku sudah meraih peringkat 2 di kelas. Dan aku bangga, aku masih bisa berprestasi karena aku ingin dapat membahagiakan kedua orang tuaku dengan semua prestasiku ini. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. It's the reason why I'm trying to hide. Sesuai dengan dalil-dalilnya. Terus apa yang dibutuhkan? Aku minta kamu mencari tuan sisinya. Dengan menggunakan pola tebak bahwa kamu sudah tahu sisinya balok berbentuk apa? Ajeng itu anak yang baik, rajin dan tanggap dengan situasi lingkungan yang ada di sekolah. Ajeng anak yang pintar, padahal dia dari keluarga yang kurang mampu ya Mbak ya, tetapi guru bapak ibu guru di sini itu semua sangat menghargai orang tua maupun anak-anaknya begitu. Terus pelajarannya dia bisa mencapai ranking kedua secara paralel sehingga mendapat beasiswa dari sekolah untuk berprestasi yang mencapai ranking 1 sampai dengan 3 itu beasiswa sendiri. Jadi usaha sekolah sendiri gitu Mbak. Selama ini Ajeng selalu diikut sertakan di dalam setiap kegiatan, tetapi mungkin masih belum untuk mencapai ranking atau juara itu ya Mbak, tapi dia rajin namanya. Dari sekolah khususnya kami sangat membantu anak-anak yang memang punya berprestasi khususnya, dan kami siap untuk membantu mereka sampai lulus, misalnya dalam keuangan, dalam apapun juga itu, supaya dia makin terpacu ya Mbak ya, dengan diberi beasiswa, dengan perhatian dari sekolah. Mudah-mudahan apa yang dia inginkan bisa tercapai nantinya, dan harapan saya Ajeng nanti bisa seperti kakaknya, bisa sampai nanti kuliah juga bisa membantu orang tua dengan lewat beasiswanya itu.
Pesan saya pada Ajeng supaya makin rajin belajarnya yang pertama, kedua berbakti kepada Tuhan, itu berbakti pada orang tua maksud saya, ketiga makin setia kepada Tuhannya, begitu. Itu harapan saya dan pesan-pesan saya. Semoga anak-anak di sini nanti dengan melihat ditayangkan Ajeng itu mereka terpacu untuk menjadi anak yang lebih rajin lagi, bisa meraih prestasi seperti Ajeng, dan juga orang-orang tua itu bisa seperti orang tuanya Ajeng, sangat memperhatikan keperluan anaknya walaupun mereka dari golongan ekonomi lemah ya Mbak ya. Menyampaikan hasil yang sudah dikemukakan tadi. Kelompok 1 sama kelompok 6 Pak. Kelompok 1 ini. Berarti ya Pak. Nah, silakan. Hasil mana? Kamu jelaskan ke teman-temanmu kenapa mendapatkan rumus itu dan kenapa mendapatkan hasil sebesar itu. Untuk menentukan rumus luas permukaan balok, kita menggunakan rumus 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT, karena kita akan mencari sisi dari PL dan dari sisi L, sisi tinggi, Teman-teman, aku ingin sekali menjadi dokter. Menurutku, dokter adalah pekerjaan yang mulia karena dapat menolong orang lain. Selepas lulus nanti, aku ingin sekali masuk ke SMA negeri. Dan aku berharap aku dapat meneruskan hingga ke bangku kuliah dengan mengambil jurusan kedokteran. Oleh karena itu, aku ingin terus mengukir prestasi dan terus membenahi segala kekuranganku agar aku dapat mewujudkan keinginan serta harapanku. Jam pelajaran sudah berakhir. Aku pun segera bersiap-siap untuk pulang. Udah, mulai. Teman-teman, setelah aku naik angkutan kota, aku pun kembali berjalan untuk menuju rumahku. Rumahku berada di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Bamban, Kecamatan Asri Katon. Aku tak pernah merasa lelah
jika setiap hari pulang sekolah harus berjalan seperti ini, walaupun jalan masuk menuju rumahku cukup jauh. Aku yakin dengan melangkah kakiku satu langkah saja, aku pasti diberi kekuatan untuk dapat melangkahkan kakiku 1000 langkah, agar aku tidak berhenti untuk terus berkarya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so Teman-teman, setiap hari aku sudah terbiasa untuk menyisihkan uang sakuku. Dari uang sakuku yang diberikan ibu sejumlah Rp5.000. Aku selalu menyisihkan Rp2.000 untuk ditabung. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sepulang sekolah, aku selalu membersihkan rumah. Hal ini aku lakukan karena aku kasihan dengan ibu yang sudah bekerja hingga malam hari. Aku tidak ingin membuat ibuku kelelahan. Walaupun aku hanya membantu ibu dengan cara seperti ini, aku senang karena hal ini juga mengajarkan agar aku terbiasa bekerja dan tidak bermalas-malasan. Disiplin, anaknya mau semangat untuk belajar, semangat kerja, semangat sebarangkali gitu Pak. Kalau misalnya mau berangkat sekolah itu ya, kalau nggak cepet-cepet dia ya agak emosian gitu. Soalnya ingin lekas cepat nyampe gitu. Kedisiplinannya sama belajar ini, belajar semangat belajarnya gitu. Biasanya bantu-bantu ibunya gitu. Oh iya, saya taman-taman, penyiraman. Malah sebelum berangkat biasanya dia bersih-bersih rumah dulu, selesaikan terus nyiram taman itu. Baru-baru ini ranking 2 gitu. Dia itu baru ranking 2. Mungkin kalau selanjutannya kalau bisa lebih giat lagi gitu. Ke kerja saya, servis keliling taman gitu, servis taman keliling. Mungkin kedepannya mungkin ada ya, nggak tahu apa ini rencana belum saya Kalau masalah ini hanya sampingan, hanya mijet aja gitu, sampingannya gitu, tapi yang diutamakan ya taman itu tadi. Harapannya ya itu untuk menyekolahkan terus gitu sampai universitas kayak mas kakaknya gitu, jangan sampai putus di jalan ya lebih giat belajar sama apa ya, kalau bisa ada kegiatan di rumah, prestasi apa dia dilanjutkan, kayak profesi kerudung gini bisa dilanjutkan gitu. Kalau bisa, kalau nggak mengganggu pelajaran juga. Ya itu, kalau anak-anak harus giat belajar gitu, lama-lama belajar gitu ya. Kalau misalnya udah masa depannya, biar masa depannya itu kan ya cemerlang gitu ya. Harus giat belajar istilahnya gitu ya. Saya kalau misalnya untuk cita-cita Ajeng yang itu ya, saya mau berusaha semaksimal mungkin ya nanti gak tahu kerjanya ditambah lagi kegiatan apa gitu ya. Kalau mau kedokteran otomatis kan biayanya juga besar ya, pasti besarnya. Nanti saya bisa mungkin tambahan kerja gitu, yang seperti cita-cita Ajeng itu udah pasti besar ya. Ya kalau ada borongan sih memang borongan ya, kalau ada borongan memang ya besar sih bayarannya. Kalau sama perawatan biasa kan cuma 50 penghasilan. Syukuri apa yang ada
Nah, teman-teman, ini adalah ibuku. Selain sebagai ibu rumah tangga, ibu juga sering mendapat pesanan untuk membuat kerudung. Sebelum aku lahir, ibuku sudah membuat usaha ini, tepatnya sekitar 24 tahun yang lalu. Kini aku pun sering membantu ibu menyulamkan manik-manik di kerudung ini. Aku bangga sekali dengan ibu, karena ibuku adalah seorang pekerja keras. Kelak aku dewasa nanti, aku juga ingin membahagiakan ibuku dengan hasil kerja kerasku. Teman-teman, ini adalah ayahku. Beginilah pekerjaan ayahku, yakni sebagai perancang dekorasi taman. Pekerjaan ini sudah digeluti ayahku hampir 28 tahun. Untuk membuat dekorasi taman ini, dalam satu hari ayah bisa mendapatkan hasil Rp50.000. Dan ayahku selalu mengajarkan aku untuk menyukuri segala rezeki, untuk tidak patah semangat dan selalu optimis pada kehidupan. Aku akan selalu ingat dan tidak akan melupakan semua pesan ayahku, serta selalu meneladani sikap dan semangat kerja ayah dalam membiayai sekolah dan menafkahi keluargaku. Teman-teman, kalian sudah mendengarkan ceritaku kan? Aku yakin dengan meneladani sikap dan semangat kerja kedua orang tuaku, aku pasti dapat meraih segala harapanku. Yang penting selalu syukuri segala rezeki yang diberikan dan selalu berpikir positif. Sekian dulu ya ceritaku.